Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kurnia Rahmawati dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Saya di sini akan memberikan 6 langkah menjalani hidup yang lebih sederhana atau yang tidak berlebihan. Uang bukan segala-galanya. Jadi uang itu bukan segala-galanya. Orang punya uang belum tentu punya kebahagiaan. Orang punya kebahagiaan belum tentu punya uang. Ya, gitu ya. Tapi orang selalu punya kebahagiaan sendiri-sendiri ya. Tetap bisa menjalani kehidupan yang bahagia dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan. Pertama, belajar menerima kekurangan diri atau menerima diri sendiri. Menerima keadaan diri sendiri adalah salah satu langkah awal bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang kalian punya. Jadi kalian tuh jangan sampai iri yang kepada orang lain jika orang lain itu punya harta atau punya kelebihan. Jadi apapun yang Anda punya itu harus bersyukur. Orang itu punya baju baru, kalian iri, itu tidak boleh. Karena baju juga, kebanyakan baju kita pertanyakan di akhirat nanti gitu. Meskipun kita miskin harta, tetaplah menjadi kaya hati. Tetaplah rendah hati dan bersyukur atas rezeki yang kita punya. Kalau misalnya teman kalian punya HP baru, ya jangan pengen juga. Lihatlah keadaan, lihatlah diri kita sendiri. Aku bisa apa ya kalau HP-nya masih bisa bermanfaat? Kenapa aku harus belinya HP baru, ya kan? Ya begitulah, menerima diri sendiri itu salah satu langkah menjalani hidup yang tidak berlebihan. Kalau kalian hidup berlebihan mengikuti gaya hidup orang lain yang tren 2020, itu gak akan habisnya. Kalian tidak bersyukur, itu namanya ya. Kalian tuh harus bersyukur atas apa yang kita punya. Meskipun kita gak punya sebanyak mereka orang, setidaknya kita punya rasa syukur yang kita tanam di diri kita sendiri. Yang kedua, menjadi kreatif. Jadi kalau kita pengen punya sesuatu, kita tuh harus mempunyai kreatif dari inovasi dari otak. Jadi kita pengen pengen punya itu, pengen ini, tapi uang kita nggak ada. Nah, perlunya pengolahan keuangan pribadi dengan cara kreatif. Jadi kalian tuh harus menghasilkan duit dengan cara kreatif. Jadi otak ini terus berpikir gimana caranya mendapatkan uang gitu, mendapatkan duit gitu. Terus di dalam hal itu kalian juga harus mempunyai ide gitu. Kalau misalnya kita pinter gambar, ya udah kita pinter desain, grafis, apa-apa. Kita pinter buat tanaman, buat ini bercocok tanam seperti aglonema red Sumatera, ya kita harus budidaya gitu. Teruslah berpikir gitu, teruslah kreatif membangun gimana caranya mendapatkan hasil uang dengan tangan sendiri atau dengan halal gitu. Jangan dengan haram, itu tidak boleh, dosa ya. Kita harus bisa mendapatkan uang dengan cara kreatif di diri kita sendiri. Gimana caranya mendapatkan penghasilan uang berlebih gitu. Yang ketiga, tidak perlu meniru gaya hidup orang lain. Yo pasti tidak perlu itu. Ojo niru-niru yo. Nggak baik itu. Pengen hidup kayak dia, ya Allah, jangan. Hidup itu harus dalam kesederhanaan. Meskipun dia tinggi, hartanya akan jatuh sewaktu-waktu gitu. Kalau kalian mengikuti gaya mereka, udah aku bilang, nggak akan habisnya itu. Gaya tuh semakin hari semakin banyak. Kalau gayanya bajunya baru terus, kalian pengen lemari loh. Yang ngomongin nggak punya baju, lihat lemarinya, setumpuan baju. Ketika nanti meninggal dipertanyakan, itu baju buat apa aja mungkin. Makanya hidup itu punya baju itu ya udah pakai aja gitu. Pakailah uangnya buat yang lain.
Jangan pengen gayanya itu punya sepatu baru, punya mobil baru, ayo kita beli samaan, bagus yo. Ya ojo toh, itu namanya meniru gaya orang lain. Orang lain tuh cantik pakai skincare, wala aku milu juga. Ya ojo toh, itu dosa ya ge. Jadi hidup itu harus tidak perlu meniru gaya orang lain. Salah satu cara untuk menemukan kedamaian batin adalah melakukan apa yang Anda sukai yang dalam hidup ini. Jadi kalau kalian suka ini itu ya udah lakuin gitu. Kalau kalian nggak suka ini itu ya udah nggak usah lakuin gitu. Karena kedamaian di dalam batin itu ada di diri kalian gitu. Ya kalau ya nggak usah ngikut gaya orang lain. Kalau misal kalian nyaman dengan gaya kamu sendiri ya udah, kenapa harus ngikutin orang lain gitu. Yang keempat, melakukan yang disukai. Melakukan yang disukai, apapun yang kalian sukai ya lakukan. Sebuah hobi menghasilkan uang itu lebih mengasihkan daripada bekerja dengan orang lain gitu. Seperti kita hobinya wirausaha, kita hobinya menghasilkan makanan, membuat inovasi makanan dengan coklat apa gimana gitu. Gimana caranya kita menjualnya, gimana caranya kita menghasilkan duit, karena itu lebih bahagia. Karena hobi itu menghasilkan duit itu lebih bahagia, sangat bahagia. Salah satu cara untuk menghasilkan sesuatu dengan maksimal adalah melakukan apa yang kita sukai. Seseorang yang melakukan yang mereka sukai akan lebih makmur dan bahagia daripada orang yang bekerja di bawah tekanan. No, yang di bawah tekanan pasti pusing kan? Sama pasti pusing. Yang kelima, menjadi dermawan. Jadi kalian tuh tidak boleh sombong. Membuat orang merasa bahagia adalah salah satu perasaan terbaik yang Anda rasakan. Jadi kebahagiaan itu bisa terjadi kapan saja gitu. Apapun itu. Jadilah orang yang dermawan hati. Jadi kebahagiaan itu kalau kalian bisa membagikan orang lain itu kalian tuh mendapatkan pahala gitu. Kalian mensedekahkan sebagian harta kita ke orang lain, itu pahala kita buat kelak nanti. Jadi yang keenam, lebih baik lebih baik Anda berfokus untuk mencari kekayaan atau meningkatkan kekayaan ke masa depan. Jadi Anda tuh harus mempunyai rencana atau investasi ke masa depan. Jangan masa lalu terus. Apa yang mau dilihat masa lalu? Masa lalu. Jadi nggak boleh tuh. Lihatlah ke depan, lihatlah fokus. Kalian harus, misalnya kinerja kalian kurang, ya harus tingkatin. Kinerja kita harus tingkatin. Gimana caranya orang itu bisa senang dengan kerjaan kita gitu. Terus jika kalian gajian, itu menyisihkan untuk investasi buat ke depan. Karena investasi itu lebih banyak, lebih berharga untuk ketika nanti kita ada sesuatu ke depan gitu. Mendingan kekayaan itu bisa saja dengan mensedekahkan sebagian harta ke orang lain yang membutuhkan itu. Karena kekayaan itu semua terjadi karena Allah gitu. Jadi kalian tuh berinvestasi tuh untung banget. Jadi menabunglah selagi masih punya, menabunglah pahala selagi masih hidup ya. Jadi sekian dari saya. Bila ada kata salah atau berlibat, saya minta maaf dan mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.